Sukacita yang dari Dia. Amin. Suatu sukacita besar kami melihat Ibu Guru Sinaga yang hadir bukan secara kebetulan ya Bu ya. Mungkin Ibu rindu bertemu dengan Tuhan Yesus lewat ibadah kita malam hari ini. Namun satu hal yang kita percaya dan imani bahwa Dia selalu ada di tengah orang yang beribadah, yang berseru dan memuji, memanggil namanya. Puji Tuhan ya Bu ya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Dan sebelumnya kami juga berterima kasih buat Pak Gibran, keluarga dan Ibu yang sudah menyediakan tempat ini menjadi rumah doa. Dan kiranya rumah ini juga menjadi rumah berkat bagi setiap orang yang datang ke rumah ini. Terpujilah nama Tuhan. Kita memulai ibadah kita di dalam sukacita karena kami percaya dan kita semua percaya bahwa sukacita dari surga turun memenuhi kita saat ini. Di saat kita beribadah kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian kita. Terima sukacita surga. Dalam sukacita dan Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah sore hari ini kepada Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu untuk bertemu dengan Engkau melalui Roh-Mu. Kau jamah setiap kami.
Kami mau meninggikan Engkau di atas segala nama, sebab Engkau adalah Raja di hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian, kita sanjung Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita sanjung Dia, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Hanya Dialah yang layak disembah, hanya Dialah yang layak kita tinggikan di tempat ini. Oh, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, di atas pujian dan penyembahan kami Kau berada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu kita lebih dalam lagi menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau kusembah. Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Sebagai tanda sukacita kami Bapa, di mana kami sudah terima anugerah-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu yang besar yang melayakkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan di tempat ini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kami lakukan membalas kebaikan Tuhan. Hanya menyembah Engkau Tuhan, menyembah Engkau di tempat ini. Inilah yang bisa kami lakukan Tuhan. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan Yesus. Engkau pakailah kami Bapa semuanya menjadi saksi Kristus sesuai dengan talenta yang kami miliki Tuhan. Inilah kami Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kami berikan untuk membalas kebaikan Tuhan. Hanya dengan melayani-Mu Tuhan, memuji mengagungkan kebesaran-Mu Bapakku. Kami percaya dan Engkau melihat ibadah kami
Sebab Engkau sendirilah firman itu yang menjadi kekuatan dan terang dalam setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menabur firman-Mu di tempat ini. Dan Engkau berkati setiap hati kami Tuhan, menjadi ladang yang subur, tempat benih firman-Mu ditabur. Karena firman-Mu lah kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita sambut firman Tuhan. Menaikkan lagu pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Betapa hati kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah dan kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan hamba-hambamu, umatmu, jemaatmu di tempat ini. Kami percaya kairosnya Tuhan ada pada tempat ini hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami, bimbing kami Tuhan. Bukan saja hanya hamba-Mu, tetapi setiap kami yang mendengarkan. Ajari kami, agar kami memperoleh hikmat dan memperoleh pengetahuan tentang firman yang akan kami dengarkan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman. Sebab kami tidak mau hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Jangan lebih kencang suara kendaraan yang lewat daripada suara umat Tuhan di sini. Shalom. Shalom. Masih kalah. Shalom. Shalom. Amin, amin. Tahu arti shalom ya? Shalom itu damai sejahtera Tuhan ada di tempat ini. Amin. Amin. Dan ketika kita berkata amin, amin itu materai daripada setiap ucapan yang kita dengarkan. Materai, dimateraikan. Kalau misalnya Tuhan memberkati, amin, kita materaikan bahwa Tuhan memberkati kita. Ya. Amen. Kalau ada berkata, wish, makin sehat ya amangnya, langsung materaikan, amin. Jangan, kayak mana lah sehat, udah tuanya aku ini. Ya, berarti kita nggak memateraikan itu. Jadi ketika ada kata-kata berkat, ada kata-kata pujian yang memuliakan nama Tuhan, mari kita aminkan.
Amin. Yang di rumah-rumah juga, shalom yang di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita beribadah pada malam hari ini. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan lanjut Yakobus pasal yang kedua. Waktu di Lembar Kelang saya mau khotbah ini, mau khotbah Yakobus pasal yang kedua, tapi Tuhan suruh yang lain. Tuhan bilang kamu harus menyampaikan kisah para rasul. Jadi waktu kami di Lembar Kelang itu ketawa ya, bahagia belajar firman Tuhan sambil menikmati kemurahan Tuhan. Jadi karena di Lembar Kelang ini tidak jadi, saya sampaikan di sini Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Ini akan menjadi alarm bagi kita yang mengaku punya iman. Alarm bagi kita yang mengaku punya iman tetapi tidak melakukannya. Ini sempat saya sampaikan hari Rabu beberapa waktu lalu, tapi masih sampai ayat yang 18. Hari ini saya akan selesaikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi pasang telinga, karena jiwa kita terbagi dua ini. Satu untuk kendaraan, satu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oh, pakai mic ya? Oh, ada mic-nya rupanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lihat, itu ada Ibu Sinaga di sana. Shalom Ibu Sinaga, semangat. Kalau anak muda bilang gambate, gambate. Harus semangat ya. Tadi juga ada konseling dari Papua, kalau tidak salah, autoimun juga. Yang dari Papua itu tangannya udah bermasalah. Kalau Ibu sama yang di Papua, kita doakan memperoleh kesembuhan. Amin. Amin. Nah, itu dia. Ibu sudah lihat ya bagaimana baiknya Tuhan ya. Melalui Ibu Nancy Sitorus, semua berjalan dengan lancar. Tadi ke dinas sosial ya Ibu ya. Semua bisa diurus dengan lancar. Dinas sosial atau apa? Tadi. Sosial Women Crisis Center. Women Crisis Center. Crisis Center, terus pemberdayaan wanita. Hampir semua berhasil ya. Nah, itu baiknya Tuhan. Jadi setiap beban yang kita alami pasti selalu ada pertolongan Tuhan. Amin. Itu pasti ya. Ini juga kita semua yang ada di tempat ini, yang merasa bebannya sudah besar, yang merasa masalahnya sudah besar, catat ini, catat. Masalah atau tantangan yang sesungguhnya bukan sekarang, saat engkau nanti sukses. Ini masih tantangan kecil. Kalau engkau sudah berada di puncak, di situ nanti tantangan terbesar. Apakah engkau menang atau tidak? Salah satu contohnya kejadian yang terjadi sekarang. Itu udah pernah saya saksikan. Ya, kejadian polisi tembak polisi. Waktu masih di bawah, masih kusuk berdoa, ada fotonya. Kusuk sekali berdoa. Sederhana sekali. Pelukan sama pendeta, salam-salaman di gereja. Tapi saat sukses, naik ke puncak tertinggi, di situ cobaan terbesar. Makanya ada orang heran, kok bisa ya, dulu baik sekali dia. Jadi kalau sekarang yang kita alami itu belum cobaan yang sesungguhnya. Sama seperti saya sebagai gembala, membangun ada yayasan, membangun gereja, lalu kita dengar kesaksian begini-begini, itu belum. Nanti kalau sudah sampai ke puncak yang sesungguhnya, Tuhan sudah rencanakan. Di situ baru ada cobaan yang sesungguhnya. Makanya kalau sekarang aja kalah, bagaimana nanti kalau udah sukses? Haleluya. Amin. Tetap semangat, amin. Tetap semangat. Kita doakan, ini lihat bagaimana di luar sana butuh uluran tangan. Tadi ada seorang pemuda konseling kepada saya. Pak Pendeta, saya mau boleh tanya? Enggak boleh. Saya pikir dia tanya melalui pesan chat. Ternyata telepon, dia telepon. Begini Pak Pendeta, tadi kemarin saya konseling mau pesta sama calon istri saya. Saya konseling sama pendeta, masa nanya-nanyanya detail? Saya dalam hati saya, ini nanya kenapa begini ya?
Terus masalahnya di mana? Kan bagus kalau nanya detail. Masalahnya begini Pak Pendeta. Masa katanya aku diteguhkan, bukan diberkati? Ya, saya udah ngerti. Berarti kau udah berdosa, saya bilang. Karena pendeta nggak akan menyuruhmu diteguhkan kalau nggak berdosa. Iya Pak Pendeta, saya memang udah melakukan dosa. Kalau begitu, pas. Nggak bisa kami diberkati, saya terangkan. Pemberkatan dan peneguhan itu beda. Pemberkatan kudus itu dibawa ke altar yang kudus. Kalau tidak melakukan dosa, maka diberkati. Jadi dalam kekristenan ada dua ikatan. Satu dipersatukan dengan roh dan satu dipersatukan oleh daging. Saya katakan ketika engkau melakukan dosa, engkau sudah dipersatukan daging. Maka perlu diteguhkan. Secara daging engkau sudah sah. Satu. Tapi dalam Tuhan enggak, maka perlu dipersatukan. Namanya diteguhkan, saya bilang. Maka bertobatlah. Segera bertobat. Kapan pestanya? Bulan 12. Loh kenapa bulan 12 lagi? Udah melakukan dosa. Iya, gedung nggak ada Pak Pendeta. Oh Allah, masih mikirin gedung ya. Saya katakan ya udah pisah rumah, nggak boleh satu. Tunggu bulan 12 pisah rumah. Oh begitu ya, begitu. Kenapa rupanya Pak Pendeta? Dosa. Memang engkau tidak melihat sekarang, tapi dosa yang ditabur orang tuanya kalau tidak minta ampun, kalau tidak minta maaf akan turun kepada anaknya, saya katakan. Jadi yang kasihan anakmu, bukan kamu. Kalau kamu mati masih masuk neraka, ya maunya masuk surga, bertobat. Amin. Haleluya. Ini yang saya katakan punya iman tapi tidak punya tindakan. Mari kita lihat Yakobus pasal yang kedua, yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku yang punya Alkitab silakan dibuka. Maka kalau ada dosa, segera selesaikan dosamu kepada Tuhan. Jangan wariskan dosamu. Kalau bisa wariskan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Ya. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi begini, semua orang Kristen bisa saya katakan memiliki iman. Semua. Bahkan di luar Kristen pun bisa punya iman. Terbukti perwira yang bukan pengikut Yesus, yang bukan agama Yahudi, punya iman. Perempuan Syrophoenisia, orang penyembah berhala, punya iman. Apalagi orang yang percaya Yesus. Padahal Tuhan berkata, jika engkau memiliki sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Masalahnya memindahkan uang dari luar ke dompet pun nggak bisa. Kok boro-boro mau memindahkan gunung, kan begitu? Ya, memindahkan berkat dari Hermon turun ke Janggut, nggak bisa. Bagaimana memindahkan gunung? Pertanyaannya, apakah Tuhan berbohong? Apakah Tuhan bohong sama kita kalau kita punya iman sebesar biji sesawi? Kita bisa memindahkan gunung. Bukan Tuhan yang berbohong. Karena sejak dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Makanya ada lagu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Pertanyaannya, kenapa kalau iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung dan kita nggak bisa mengubah keadaan kita? Apakah kita nggak punya iman sebesar biji sesawi? Saya bisa katakan engkau lebih besar dari biji sesawi imanmu. Lebih. Tapi kenapa? Karena satu hal saja, tidak punya tindakan. Karena iman tanpa tindakan, imannya mati. Sama halnya dengan murid-murid sudah sering mengusir setan. Bahkan Tuhan berkata, sampai ngomong Tuhan sama murid-murid, kamu boleh bersuka cita karena setan tunduk kepadamu. Tapi ingat, jangan hanya karena setan tunduk kepadamu, tapi bersuka citalah karena namamu tercatat di surga. Tuhan bilang sama mereka. Artinya murid-murid sudah sering mengusir setan, berhasil menduakan orang sakit. Tapi kenapa ketika bertemu sama penyakit ayan mereka malah gagal? Tuhan tegur mereka, hei kamu,
Berapa lama lagi aku bersama-sama dengan engkau? Apa yang buat? Mereka punya iman. Tapi ketika mereka melihat anak ini dikerjai setan, dihampaskan ke tanah, jatuh, keraguan mereka timbul. Jadi hati-hati, iman dan keraguan bisa sama-sama timbul. Tergantung, kalau keraguanmu lebih tinggi, maka imanmu ditutupi. Jadi bukan berarti kita nggak punya iman. Punya iman, tapi masalahnya ditutupi oleh keraguan. Oke, mari kita lihat. Apakah gunanya saudara-saudaraku, umat Tuhan yang sedang berada di letter Z hari ini? Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kira-kira seperti ini. Aku percaya kok kepada Yesus, tapi nggak ditunjukkannya bahwa dia percaya. Gereja pun enggak, ibadah pun enggak, doa pun enggak. Ini yang dinamakan punya iman tapi tidak punya tindakan. Dan Tuhan berkata orang yang seperti ini nggak ada gunanya. Bukan orangnya ya, imannya. Karena setiap orang pasti berguna, amin. Minimal buat beban pikiran. Ya kan berguna juga. Ya minimal berguna juga itu, biar bisa saya berdoa kan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Karena semua orang pasti berguna. Ini bercanda ya yang tadi ya. Pasti semua orang dilahirkan berguna. Mau itu sehat, mau itu cacat, pasti berguna. Ya, pasti. Tapi yang mau saya katakan di sini, iman yang kita miliki kalau kita nggak punya tindakan sama sekali, itu tidak berguna imannya. Makanya namanya iman sia-sia. Jika seorang, nah 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ih, kasihan kali dia ya, tapi hanya sebatas di situ. Atau orang Batak kan sering kayak gitu. Datang tulangnya, namborunya, edanya, udah dipakai sepatunya, ereng jelema kita. Tunggu makan dulu lah kita, yuk makan dulu. Baru dipakai sepatunya, ya kan? Baru datang tamu kita, keluarga kita, yuk minum apa? Tapi nggak dibuat-buat. Ada ini, ada itu, ada ini ya. Haleluya. Apa gunanya punya iman? Apa gunanya punya simpati kalau enggak ada tindakannya? Itu yang Tuhan katakan hari ini. Apa gunanya kita berkata, Yesus, aku percaya kepadamu, tapi kita enggak punya tindakan untuk mengejar setiap yang namanya berhubungan dengan Yesus. Yang di rumah-rumah enggak ada gunanya kita terus berkata, aku percaya. Hari Minggu itu ada jam 8, udah mau siap-siap ibadah di WA. Pak Pendeta tolong doakan saya. Kenapa Inang? Saya udah lama nggak ibadah. Kenapa nggak ibadah? Beban hidup saya besar sekali. Saya tanya, ibu ibadah untuk siapa? Untuk Tuhan. Yang membuat masalah ibu siapa? Tuhan atau dosa? Nggak saya bilang siapa. Dosa ya Pak Pendeta? Iya. Terus kenapa ibu tinggalkan Tuhan? Ya juga ya. Ini yang sering terjadi. Kita berkata aku percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak berupaya mengejar yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Berarti sia-sia kita punya iman. Makanya kalau sia-sia punya iman, kita nggak akan bisa melihat. Karena segala sesuatu yang baik bisa kita lihat oleh karena iman. Makanya baca nanti, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan? Kesembuhan. Apa yang tidak kita lihat? Berkat. Buktinya apa? Iman.
Agar iman itu tetap bertahan apa? Tindakan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, aku mau bertindak. Aku mau bertindak. Oke, salam kiri kanan. Aku mau bertindak. Kamu jadi saksiku ya. Haleluya. Katakan, kamu jadi saksiku ya gitu ya. Kamu jadi alarmku. Ingatkan saya gitu. Kita harus bertindak. Apapun yang terjadi. Amin Pak Gibran. Amin. Ya, hujan badai akan kutempuh karena aku mencintai Yesus. Amin. Haleluya. Laris nggak laris, aku cinta Yesus. Amin. Laris sekali pun dia. Laris sekali dia ya. Laris sekali. Haleluya. Amin. Harus dong. Kita harus punya tindakan. Oke, nanti diperjelas Pak Gib ya, nanti ya. Kita lanjut ya. Ayat selanjutnya, ayat yang 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan. Kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Ini sudah tadi ya, tapi ulangi. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Haleluya. Makanya buat banyak-banyak stok selimut di tempat masing-masing. Kalau datang kedinginan, nah ini pakai nah gitu ya kan. Haleluya. Boro-boro Pak Pendeta beli selimut. Krisis sekarang, krisis ya. Tapi lihat apa firman Tuhan katakan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, apa katanya? Akan menuai dengan. Tahu artinya ini mencucurkan air mata? Ini unik loh. Uniknya gimana? Tidak satu orang pun di dunia ini, penabur atau petani, bisa menjamin panen yang terbaik di beberapa bulan kemudian. Nggak satu pun. Karena ada hama, ada penyakit, ada gagal panen. Terserah apa penyebabnya. Tapi firman Tuhan menjamin, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, apa katanya? Akan menuai. Akan menuai. Jadi yang bisa menjamin kita menuai hanya firman Tuhan. Tapi apa katanya di sini? Menabur dengan air mata ini bukan berarti menabur dengan sambil nangis, bukan. Tapi di saat kita kekurangan, tapi belajar kita menabur, itulah menabur dengan air mata. Amin. Haleluya. Saat kita kekurangan, tapi kita mulai belajar memperhatikan orang yang lebih lemah dan kita menabur, itulah menabur dengan air mata. Maka akan membawa berkasnya. Oke, kita lanjut ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca, yang punya Alkitab, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman bisa mati. Saya katakan semua kita punya iman, tapi jangan sampai imannya mati. Tadi di grup sebelum kesini ada grup WA, saya buat grup WA untuk orang-orang yang ingin saling bersaksi mendoakan. Saya katakan ketik di situ, semangat sore, tetap jaga iman, jangan sampai padam. Jaga iman kita jangan sampai padam. Bagaimana menjaga iman? Bertindak. Tetap setia beribadah, setia berdoa, setia melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak setia, iman kita akan mati. Kalau iman kita sudah mati, percayalah, yang lain akan membuat kita pusing. Karena imanlah kita berkata, walaupun aku sakit, biru-biru Yesus menyembuhkanku. Karena imanlah kita berkata, walaupun aku kekurangan, Allahku mencukupkanku. Karena imanlah kita berkata, sekalipun pekerjaanku tidak berhasil, karena aku tidak takut, karena sumber pertolonganku adalah surga, bukan dari dunia ini. Berapa kali saya katakan, sekarang saya tadi ulang-ulang mendengarkan khotbah daripada Pak Daud Tony tentang krisis, sampai saya upload di YouTube, ya.
Bagaimana tahun 2023 akan ada setitik terang, tapi setitik terang tentang normal. Gak perlu lagi swab mungkin, gak perlu lagi apa, normal. Tapi tingkatan daripada krisis puncaknya di 2023. Jadi harga akan semakin naik, uang gak ada untuk beli. Nah ini sakit Bapak Ibu Saudaraku. Tapi perhatikan, Wahyu sudah menjamin. Wahyu sudah berkata seperti tanda akhir zaman, ya. Saya buat bahasa saya saja, bahasa saya sendiri. Gaji 1 hari cukup untuk 1 hari. Kalau sekarang masih bisa gaji 1 hari untuk mohon maaf. Kalau sekarang masih bisa gaji 1 hari cukup untuk 1 hari. Nanti di akhir zaman gaji 1 hari cukup untuk sekali makan. Jadi 2 kali lagi dari mana minus. Kita kerja 1 hari, kita hanya bisa makan sekali. Itu tanda daripada akhir zaman dan sudah mulai menuju ke sana. Tapi ada di belakang. Minyak dibuli-buli, jangan engkau sentuh. Minyak itu melambangkan anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Amin. Boleh ada krisis, boleh inflasi terjadi, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dilambangkan minyak tidak akan disentuh oleh apapun. Amin. Kita punya iman dong, punya. Tapi iman ini perlu kita jaga dengan apa? Dengan tindakan-tindakan kita. Amin. Amin. Sama-sama katakan, saya mau bertindak. Saya mau bertindak. Yang di rumah-rumah, saya mau bertindak. Yes. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi kita nggak bisa menunjukkan iman kita tanpa tindakan. Contoh, seseorang bisa percaya kepada Tuhan atau tidak, bisa kita lihat dari tindakannya. Apakah dia benar-benar kehidupannya mencerminkan cinta Yesus? Hidupannya, tindakannya memang benar-benar peduli tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus? Apakah kehidupannya benar-benar menyatakan gambaran tentang Yesus? Itu dari perbuatan-perbuatan. Sama halnya Inang Boru Sinaga. Inang punya iman bisa sembuh, amin. Maka berjalanlah setiap paginya dengan iman. Aku percaya sudah sembuh. Bangkit perkatakan, dalam nama Yesus, aku sudah sembuh. Perkatakan, oleh pilur-pilur Yesus, saya sudah sembuh. Sambil gerak jalan, melatih ya, melatih. Perkatakan terus. Bagaimana kuasa Tuhan itu bisa bekerja ya. Ayat selanjutnya, ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya, ini sama-sama kita baca, yuk 1, 2, 3 ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Wow, ini lihat. Jangan lebih hebat, mohon maaf nih, ungkapan saya nih. Jangan lebih hebat setan daripada orang Kristen. Kenapa? Karena setan saja percaya hanya ada satu Tuhan. Bahkan apa katanya? Gemetar. Setan aja gemetar mendengar nama Yesus. Lah kita? Ayo ibadah. Adalah kalian lah dulu di situ nggak gemetar. Ya. Nggak gemetar itu. Ayo kebaktian, ayo 2 pagi yuk. Ngantuk kali aku, kalian dulu di situ. Nggak gemetar itu. Kalau apa ngomong anak muda ya, mohon maaf nih, saya tiru dulu. Nggak gemetar bibirnya itu. Haleluya, amin. Ini amin semua ini kayaknya. Gak ada masalah ya. Halo Bapak Ibu Saudara, gak ada beban hidupnya lagi.
Ada, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Lihat, setan aja gemetar. Makanya suka heran mengaku Kristen, tapi nggak gemetar ketika tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Kita harus gemetar dong, ya. Tapi gemetarnya jangan gemetar yang aneh ya, yang negatif, yang ketakutan. Artinya kita gemetar ketika tidak cinta akan pekerjaan Tuhan. Kita gemetar ketika kita mulai berhenti untuk cinta ibadah, untuk cinta persekutuan, untuk cinta pertemuan-pertemuan dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat yang ke-20. 1, 2, 3 ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Amin. Jangan diaminkan, karena kita bukan manusia yang bebal. Amin. Saya bukan manusia yang bebal. Agak sedikit lembek ya. Amin. Kita bukan manusia yang bebal, tapi kita manusia yang mau diarahkan oleh firman Tuhan. Amin. Maka engkau mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Itu kosong. Kalau di Toba ngomongnya begini, kalau di Toba ya pernah saya dengar, kasih palesen ke sini. Itu artinya kosong, hanya diomongan saja, tapi tidak bertindak. Ya, mari kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita selesaikan ya sampai 26 ayat yang ke-21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Nah, ini konteksnya. Perbuatan yang didasari oleh iman itu berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, didasari oleh iman ya, karena ada dua perbuatan. Satu didasari iman, satu didasari oleh keinginan daging. Contoh, kita pergi beribadah karena cinta Tuhan itu didasari iman. Tapi kita pergi beribadah dengan maksud tujuan yang lain. Minimal diberkati, minimal sehat. Nah, ini keinginan, walaupun nggak negatif. Ya, ketemu. Itu anak muda itu ya, anak muda ya, biar ketemu di gereja ya kan. Ya, itu motivasinya lain. Kita harus punya motivasi yang baik, motivasi yang benar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Dengan jalan demikian, oke, ayat 22, sorry. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Belum semua, iman menjadi sempurna. Kalau iman sudah sempurna, tidak ada yang mustahil. Kalau iman sudah sempurna, tidak ada yang mustahil. Yang membuat iman kita sempurna adalah tindakan. Tindakan kita. Jadi kalau Pak Gibran banyak penghalang-penghalang untuk beribadah, hei penghalang, tinggalkan aku cinta Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, khusus Pak Gibran. Tuhan memanggil namamu, oh Pak Gibran. Tuhan memanggil namamu, oh Pak Gibran. Oh Pak Gibran, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab. Amin. Amin. Yes. Jawab ya. Biar lengkap, Mak Gibran. Tuhan memanggil namamu, Ibu Gibran. Tuhan memanggil namamu, Ibu Gibran. Ibu Gibran, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Yang kuat. Amin.
Yes, jawab ya. Harus begitu dong kalau dipanggil Tuhan. Ya, Pak Gibran bulan ini ya 2 tahun mengikut Yesus ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, dia dipanggil dari seberang jauh jadi pengikut Yesus, pengikut Kristus. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ya. Jadi iman kita bisa sempurna kalau kita bertindak. Kalau kita bertindak. Contoh ini. Contoh kecil ya. Ada hal-hal yang membuat kita takut. Mungkin karena sakit. Karena beban hidupnya. Lalu ada godaan untuk menduakan Tuhan. Ke okultisme. Dibawalah ke okultisme, kemana-mana dibawa. Tapi kalau kita berkata, aku percaya Tuhan menyembuhkanku. Lalu kita tidak pergi ke okultisme, iman kita akan jadi sempurna dan kesembuhan itu menjadi milik kita. Amin. Haleluya. Saya pernah beberapa tahun yang lalu belum jadi pendeta. Waktu itu saya sudah dikabari bahwa akan ada pelepasan. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa akan ada pelepasan seseorang tukang urut, tapi tukang urut yang ada ininya, ada pegangannya atau roh-roh nenek moyang. Saya katakan, tidak ada manusia yang mati di dunia ini. Satupun tidak ada manusia yang mati. Kalau tidak masuk surga, masuk yang satunya lagi, penghukuman. Jadi mati langsung masuk surga atau masuk penghukuman. Jadi kalau yang datang mengaku-ngaku opung, mengaku-ngaku namboru, saya katakan berarti kasihan sekali opungmu, kasihan sekali namborumu, gak masuk surga karena masih di bumi, ya kan? Pendeta bilang waktu sakramen, unang betangis semua mangina ngalana, ada tua-tua tong ngadi surga. Alerong bisa dibertibi, kan nggak nyambung. Kasihan lah, masa nggak masuk surga? Harusnya masuk surga. Itu tipuan daripada si jahat. Tapi kita bukan membahas itu. Lalu pagi-pagi saya udah persiapkan diri untuk pelepasan. Bapak Ibu Saudaraku, tiba-tiba saya mau bangun dari tempat tidur. Bagaimana balok ini kayu, begitulah badan saya. Mulai dari ujung rambut hingga ujung jari kaki. Nggak bisa digerakkan seperti ini, di peti mati. Lurus. Saya mau panggil kawan, malu, masa pendorang sakit. Gak bisa bangkit. Kan malu kita. Aduh Tuhan, repot sekali nih. Tapi ini kelihatannya lucu sekarang. Tapi dulu aku ketakutan. Sekarang jadi ketawa, jadi lucu. Tapi dulu aku ketakutan. Aduh Tuhan Yesus, apa ini gitu. Tahu hampir 15 menit saya katakan, darah Yesus. Gak mempan. Darah Yesus, sampai hampir mau nangis, ya, hampir mau nangis. Dari situ saya belajar jangan pantang menyerah, sekalipun capek mulut kita berkata darah Yesus, bilur-bilur Yesus, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Lalu saya katakan dalam nama Yesus dengan kuat, karena hanya mulut yang bisa berbicara, tangan semua kaku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Langsung berubah normal. Lalu saya udah tahu ini pekerjaan setan ini. Langsung saya buru-buru ke tempat itu yang ada dukunnya itu. Sini. Kau kerja ya aku ya. Dalam nama Yesus. Dia lari seperti ular. Di situ pertama kali saya lihat manusia bisa seperti ular. Langsung. Bukan gini, dia seperti ular. Dada dan perutnya ini yang bergerak, lari. Saya bilang, dalam nama Yesus, keluar. Dia langsung keluar. Di situ pertama kali saya lihat. Setelah itu udah biasa. Yang melihat, saya udah pernah lihat manusia. Saya nggak tahu kalau saya bilang kerasukan roh jahat, roh monyet, nggak tahu saya namanya apa. Tapi pernah saya lihat manusia dari lantai sampai ke asbes bisa lompat-lompat. Kurang lebih itu mungkin 3 meter atau 2,5 meter lompat. Saya katakan,
dalam nama Yesus. Setan keluar dari dia. Setelah lompat-lompat berubah jadi harimau. Pertama juga saya lihat, ternyata saya heran, gak bisa diterima akal, tapi kukunya bisa cabik-cabik papan. Nah itu papan gitu, dia cabik gini, ngamuk dia. Itu ada 3 pertama kali. Lalu dalam nama Yesus keluar setan. Baru diserahkan semua, cawan diserahkan, semuanya lah, pisau diserahkan. Inilah alat-alat saya. Itu baru saya tahu bagaimana perdukunan itu dipakai oleh setan. Saya tinggalkan waktu itu di kota Medan, jadi jemaat di sana. Saya nggak tahu sekarang karena udah lama tidak ke Medan. Jadi lihat, kita itu harus punya iman dan punya tindakan. Kalau nggak punya tindakan, nggak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena imanlah yang membuat kita berkenan. Alkitab mencatat, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Dan iman yang tanpa tindakan, iman yang kosong. Haleluya. Jadi ada kalanya kita ini berani karena Tuhan. Jangan pede. Saya nggak suka kata pede, walaupun manusia, bukan manusia, walaupun orang pada umumnya memakai kata pede, percaya diri. Tapi saya selalu katakan, jangan menjadi pede, tapi jadilah boldness, berani karena Tuhan. Amin. Ayo maju yuk, berani karena Tuhan. Mari bangkit yuk, berani karena Tuhan. Pernah tidak ada 4 orang ketakutan, tapi karena satu berani, satu-satunya maju. Contoh Alkitab, satu suku perwakilan untuk mengintai tanah Kanaan. Berarti ada 12 orang. Hanya 2 orang yang berani. Yang 10-nya lagi bawa gosong ya? Bukan. Kabel terbakar. Sampah atau apa? Nggak apa-apa ya. Lihat, sampai di mana tadi? Jangan dibawa gosongnya. Enggak, sampai di mana tadi? Itulah, jadi lupa. Oh iya, pengintai ya. Ada 12 pengintai. Hanya 2 orang yang berani, Yosua, dan sisanya 10 lagi ketakutan. Tapi gara-gara yang 2 orang ini berkata, "Hei, tidak tahukah engkau Tuhan yang melepaskan kita dari Mesir? Masa kita nggak sampai ke tanah Kanaan?" Lalu semuanya berani. Jadi kalau ada yang ketakutan di antara kita, misalnya ada 10 orang kita ketakutan, minimal dirimu gak usah tunjukkan juga takut. Supaya ada yang menetralkan, amin. Kami pernah begitu, 6 orang mengusir roh jahat, mengusir setan, semua ngikut dari belakang. Tahu Bapak Ibu Saudara, saya pikir mereka punya kerinduan ingin mengurapi gitu. Saya pergi ke dapur ngikut, saya pergi ke depan ngikut, saya pergi ke kamar ngikut. Kenapa ikut semua ini? Ternyata karena takut. Ikut semua. Seandainya saya tiba-tiba kabur, mana? Haleluya. Ya. Jadi kalaupun kita takut, minimal stay cool aja. Kalian takut ya? Dalam sama juga. Oke, kita lanjut ya sedikit lagi, yuk. Jadi ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan, ini tadi pengintai tadi yang saya katakan, mereka menyembunyikan pengintai, perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Jadi karena perbuatannya, nanti baca di Yosua 2 ayat 1 ya Bapak Ibu Saudaraku, itu tentang ayat yang ke-25 ini. Ayat terakhir sama-sama kita baca 1, 2, 3, 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan
adalah mati. Mari kita angkat pujian kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita akan berdoa untuk tempat ini, untuk rumah ini, untuk tanah ini Bapak Ibu Saudaraku. Bila Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, dan juga nanti untuk Ibu Sinaga kita berdoa sama-sama. Haleluya, haleluya. Yes, kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, 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 kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Teruslah bernyanyi Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, tinggi. Kau ditinggikan atas segala
Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa atas rumah ini. Di dalam nama Bapa, segala kuasa kegelapan, iblis, setan, roh jahat, roh-roh perpecahan, roh-roh kejahatan, roh-roh penghalang anugerah Tuhan, kami mengikat kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami katakan, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tinggalkan rumah ini, tinggalkan seisi rumah ini. Saudara kami yang tinggal di rumah ini, tinggalkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami tutup pergerakan-Mu. Engkau tidak bisa kembali lagi. Dalam nama Yesus, kami berdoa, berkat Tuhan tercurah, berkat Tuhan tercurah atas tempat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berdoa atas wisata ini, atas tempat ini. Segala kuasa kegelapan, iblis, setan, roh jahat, roh penghalang kuasa Tuhan dicurahkan atas tempat ini. Iblis, setan, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, saat ini engkau tidak berhak atas tempat ini, atas tanah ini, atas wisata ini. Roh-roh kecelakaan, roh-roh kuasa kegelapan, dalam nama Yesus, tinggalkan wisata ini, tinggalkan tempat ini, tanah ini. Segala kerajaan-kerajaan, kerajaan maut, kerajaan setan, kuasa-kuasa penghulu dunia gelap, kami hancurkan, kami robohkan tahta kerajaan-Mu yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, setiap tanah yang terkutuk, kami berkati dalam nama Yesus, menjadi tanah yang penuh berkat. Tanah terkutuk oleh darah Yesus menjadi tanah yang suci, tanah yang kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Kerajaan-kerajaan daripada penghulu dunia gelap, kami hancurkan dari tempat ini.
diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ora pa 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 pa. Oh ini Sunday. Yes. Mengalir. Mengalir. Mengalir kuasa-Mu. Terus menyembah. Aku sembah. Aku sembah. Ada aliran kesembuhan. Aliran kesembuhan. Aliran kesembuhan. Yes. Oh, rapa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di atas fakta, di atas diagnosa medis, masih ada kebenaran firman Tuhan. Saat ini kebenaran firman Tuhan itu nyata dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kebenaran firman Tuhan itu oleh firman Yesus yang dalam kesembuhan lahir dalam nama Yesus. Kekebalan tubuhmu kembali berfungsi dengan normal dalam nama Yesus. Kau ditinggikan atas segala. Kami berdoa untuk ibu daripada ibu ini. Pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Percayalah, jangan takut. Ada kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dan lahir dalam nama Yesus. Tinggalkan dia. Mulai dari ujung rambut hingga ujung jari kakinya. Dalam nama Yesus. Dalam Yesus. Kutuk keturunan. Kutuk keturunan. Kutuk dosa dari nenek moyang. Kutuk sakit penyakit dari nenek moyang. Saat ini aku putuskan hubunganmu. Aku putuskan hubunganmu dari ibu ini. Segala kutuk keturunan. Aku hancurkan kuasa. Aku putuskan hubunganmu.
Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Engkau bebas dari kutuk. Engkau telah bebas dari kutuk. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya perkenanan Tuhan ada di tempat ini. Perkenanan Tuhan ada di tanah ini. Dan setiap bangunan yang berdiri di atas tanah ini ada hadirat dan perkenanan Tuhan. Kami akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui tanah ini, melalui wisata ini. Kuasa Tuhan bekerja. Tuhan ubahkan dari kerajaan kuasa kegelapan menjadi kerajaan surga di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Oh, rabatasya, rabatasya. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Segala pujian syukur kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kita semua supaya iman kita semakin bertumbuh, semakin berbuah ke depan. Kiranya Tuhan memberkati. Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan kita, Bapak Ibu. Mengumpulkan persembahan. Kita naikkan pujian kita buat kemuliaan Tuhan. Engkau ada di setiap musik hidupku.
Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan. Di mana sepanjang ibadah kami rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan urapan-Mu. Kami rasakan Tuhan anugerah-Mu yang besar melimpah di dalam setiap kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah ditabur oleh hamba-Mu, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, yang menjadi tongkat dan suluh dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, biarlah sinar kemuliaan-Mu dari surga memenuhi setiap kami. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami mampu mengalahkan segala kuasa dunia iblis setan, untuk kami tetap berjalan di jalan perkenanan-Mu, di jalan yang Kau kehendaki dalam sepanjang hari-hari kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin ada halangan buat mereka, sehingga mereka tidak boleh bersama-sama kami di tempat ini beribadah bersama Tuhan. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang melawat mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan. Kalau dalam keadaan malas, Engkau mengetuk hati mereka Tuhan, supaya di minggu-minggu berikutnya mereka memberikan waktu mereka bersekutu dengan kami, memuji, menyembah, memuliakan Engkau Bapa. Bapa yang baik, tempat ini akan kami tinggalkan sebentar lagi, namun kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, dan bahkan Engkau tidak pernah tertidur bagi kami, dan bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Biarlah kami selalu meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, mengutamakan Engkau lebih dari segalanya di dalam hidup kami, sebab Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi di dalam Tuhan sempurnalah sukacita kami. Inilah hidup kami, inilah doa kami Bapa. Sempurnakanlah semuanya dan jadilah sesuai dengan perkenan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga, dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Amin. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Amin. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau. Amin. Juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang telah bergabung dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Walaupun saya tidak membaca satu persatu komentar Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Mendengar, Tuhan Maha Mengerti setiap permohonan doa daripada Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan yang berkenan untuk menjawabnya. Sampai bertemu di live streaming berikutnya. Saya Pendeta Garjana Simanungkali bersama dengan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Selamat beristirahat, berbaring tidur nyenyak, dan besok pagi Tuhan menyambut Bapak Ibu Saudara, menyambut kita semua. Shalom, salam sukacita surgawi.